Halo semua, sebelumnya Mimin mau minta maaf kalau suaranya agak mendem karena pilek yang belum sembuh-sembuh. Aduh. Oke, kita akan melanjutkan dari yang kemarin part 5, kita akan masuk ke part 6 1J Fashion. Sebelumnya, Guru Tong dan Guru Yun mendeteksi ada gelombang monster sihir yang datang, dan secepatnya mereka pergi ke camp para murid untuk mencegah datangnya gelombang monster sihir itu. Mereka pun akhirnya sampai ke camp para murid. Guru Yun mengeluarkan sihir hujan badai. Tujuannya untuk menutupi bau mereka. Jadi nanti monster sihir bakal lebih susah mencari mereka. Karena kita tahu penciuman binatang itu jauh lebih tajam daripada manusia. Dan mereka mencari mangsa berdasarkan bau. Makanya para guru berusaha mencoba untuk menutupi bau mereka menggunakan sihir hujan badai. Dan hujan pun turun. Para murid pun kebingungan dan mereka keluar. Mereka melihat para guru. Hujan pun berhenti. Guru Tong menyuruh semua murid berkumpul secepatnya dan menyuruh para murid agar tidak membawa apapun selain senjata. Mereka bersiap untuk pergi dari sana. Para murid pun kebingungan. Seharusnya ujian bertahan hidup di alam liar selesainya itu besok, bukan hari ini. Tapi kondisi sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Guru Tong menyuruh ketua kelas Si Ching mengumpulkan semua murid dan bertemu dengan kelas lain yang juga melakukan ujian bertahan hidup di alam liar. Yang kita tahu adalah kelasnya Ping Yun. Chen Nan pun berteriak, "Gawat! Yesuan masih belum kembali dari dalam gunung binatang sihir." Guru Tong langsung turun dan bertanya dengan emosi, "Apa yang kau bilang?" Chen Nan pun ketakutan. Guru Yun juga melihat tendanya Yesuan yang sudah kosong. Tidak ada orang di dalamnya. Chen Nan pun menceritakan kalau Yesuan selama ini terus berburu binatang sihir setiap malam bersama mereka. Tapi hari terakhir yaitu hari ini, Yesuan pergi sendiri ke dalam gunung binatang sihir untuk melihat-lihat terakhir kalinya. Lin Yue dari samping pun menyaut, "Yesuan pergi ke gunung binatang sihir tengah malam begini?" Seakan-akan meledeknya. Tapi Guru Tong yang marah berteriak menyuruh diam. Lin Yue pun akhirnya terdiam. Guru Tong pun mengambil keputusan untuk mengamankan yang ada terlebih dahulu. Karena sudah terlambat dan Yesuan yang menyelinap keluar tanpa diketahui oleh para guru, dia pasti cukup pintar. Dan mereka akan mencarinya nanti setelah semua murid sudah aman. Oh jelas Grandmaster Yesuan, hehe. Dan mereka pun pergi. Di tengah jalan mereka diserang oleh kelompok jubah hitam itu. Tiga orang berjubah hitam, duanya cowok, satunya cewek. Guru Tong mendeteksi aura membunuh yang begitu kuat keluar dari mereka. Guru Yun menyuruh para murid untuk mundur dan bersiap-siap. Bakalan seru nih guys. Guru Tong pun mengatakan kalau mereka adalah guru dari Akademi Sihir Sid, yang seharusnya mereka tidak ada masalah dengan kelompok jubah hitam itu. Apa sebenarnya tujuan kalian? Salah satunya pun menjawab, "Menurutmu apa tujuan kami? Ya pasti membantai kalian lah." Guru Yun menyuruh Guru Tong untuk berhati-hati karena auranya yang sangat aneh. Dan mereka pun bersiap. Si cewek berjubah hitam pun mengatakan agar tidak membuang waktu dan menyuruh pria yang besar membawa kapak untuk melawan Guru Tong. Dia pun langsung menerjang ke arah Guru Tong tanpa ragu, disusul dengan dua orang lainnya. Dan pertarungan pun terjadi. Ternyata pria berkapak itu juga warrior emas tingkat 4 yang dimana setingkat dengan Guru Tong. Wanita jubah hitam menapalkan sihir dan mengeluarkan sihir naga api. Guru Yun tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan sihir naga air penghancur. Naga api melawan naga air. Wanita jubah hitam kaget karena ternyata Guru Yun adalah penyihir tingkat tinggi level 3. Guru Tong di sini melawan dua orang. Satu pria berkapak, satunya lagi pria berpisau. Dan dia pun dibokong dari belakang. Tapi untungnya dia berhasil menghindar. Belum selesai, pria berkapak langsung menyerang lagi. Kali ini Guru Tong sangat terpojok, 2 melawan 1. Sebenarnya Guru Tong dulu pernah terluka saat di medan perang dan masih sakit sampai sekarang. Guru Tong pun menyuruh para murid agar secepatnya pergi dari sana.
Dia menyuruh para murid masuk ke kedalaman gunung, melindungi diri sendiri, dan menunggu penyelamatan nanti. Cukup beresiko, tapi tidak ada pilihan lain. Pria berpisau pun berkata sambil tertawa, kematianmu sudah dekat. Masih ada waktu mengkhawatirkan para murid, benar-benar sangat menyentuh. Banyak anak bangsawan di kelompok murid ini, dan benar-benar berharga. Dan mereka tidak sabar untuk membantai habis para murid itu. Mereka berdua pun maju, dan benturan kekuatan pun terjadi. Lin Yue pun mengatakan untuk cepat pergi, tapi Chen Nan menolak. Lin Yue pun menjawab, kau tidak melihat orang-orang kuat ini, bahkan guru kita kesulitan melawannya. Kalau kita tinggal, malah hanya akan jadi beban para guru. Lebih baik cepat bersembunyi. Murid-murid lain pun setuju akan pendapat Lin Yue, tapi Chen Nan dalam hati mengatakan, dasar orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Maksudnya tuh para murid nggak tahu terima kasih kepada guru, main tinggalin mereka aja gitu. Guru Tong kali ini sangat terpojok, dia kelelahan, tapi serangan terus berdatangan. Pria berkapak berhasil melukai bahu kanan Guru Tong, dan menyadari kalau Guru Tong merupakan tentara di medan perang. Jadi pasti ada luka dalam yang tertinggal, karena perang dan harus pensiun dari ketentaraan dan menjadi guru akhirnya. Kalau Guru Tong tidak ada luka dalam, pasti anggota berjubah hitam ini akan kesulitan mengalahkan Guru Tong, bahkan 2 melawan 1 sekalipun. Pria berpisau pun menyerang dengan tekniknya, teknik duri penusuk hati. Tapi Chen Nan tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan sihir akar Hashirama dan berhasil menangkap pria berpisau itu. Mereka pun kaget. Guru Tong mengambil kesempatan dan melepaskan diri dari serangan pria berkapak. Dan dia pun mundur, namun terluka parah karena serangan pria itu. Si Qing pun ikut membantu menyerang para pria berjubah hitam itu. Guru Yun kembali ke sisi Guru Tong, dan pria berkapak mengatakan ini bocah berdua yang ingin cari mati. Tapi si Qing tidak takut. Dia memotivasi semua murid untuk bekerja sama dan membantu Guru Tong dan Guru Yun menghadapi kelompok jubah hitam ini. Dan semua murid pun mengeluarkan sihir mereka untuk menyerang para kelompok jubah hitam ini. Wanita berjubah hitam memblokir serangan mereka dengan pertahanan api. Wanita berjubah hitam pun menyuruh untuk tidak memperdulikan para murid dan fokuslah membantai para guru. Dan mereka pun langsung maju ke arah para guru. Pria berkapak akan melawan Guru Tong. 2 sisanya akan melawan Guru Yun. Semua sihir murid tidak mengenai anggota jubah hitam itu sama sekali. Guru Yun pun bertahan dengan teknik air, tapi wanita jubah hitam langsung menyerangnya dengan naga api dan mengenai Guru Yun. Dan Guru Yun pun terjatuh. Guru Yun berusaha kabur, dia berubah menjadi air dan berhasil pindah tempat. Tapi dia terluka parah karena serangan naga api tadi. Di sisi lain Guru Tong yang beradu serangan dengan pria berkapak. Dan dia juga terkena serangan. Kali ini mereka berdua benar-benar terpojok. Mereka berdua terluka parah. Tapi tiba-tiba para burung berterbangan dari dalam hutan. Dan muncullah begitu banyak monster sihir dari dalam hutan. Pria berjubah hitam itu pun menyuruh para guru untuk patuh dan mengikat tangan mereka sendiri. Dengan begitu mungkin kalian akan tetap hidup katanya. Dan jika melawan, mereka semua akan mati oleh monster-monster sihir yang sudah mereka buat mengamuk dengan bubuk Soul Beast. Tapi Guru Tong menolak. Pria berkapak tertawa sambil mengatakan, kelas lain sekarang juga diserang. Bukan hanya kelas kalian. Dengan rencana milik bosnya yaitu bos Sesan, kalian tidak akan bisa melawan. Guru Yun pun menyadari sesuatu setelah mendengar nama bos Sesan. Dan mengatakan kalian berasal dari organisasi Dark Knight atau organisasi kesatria kegelapan. Tapi Mimin tetap nyebutin kelompok jubah hitam aja kali ya, soalnya biar pada nggak bingung nanti. Ternyata Guru Yun mengetahui organisasi jahat ini. Dan untuk mereka yang tahu dengan organisasi jahat ini harus dibunuh. Ketika pria berpisau ingin membunuh mereka, tiba-tiba muncul sihir api yang begitu kuat. Ternyata itulah Grandmaster kita, Lord Yeswan. Puja Lord Yeswan. Dia datang dengan jubah hitam yang dia ambil. Mereka pun kebingungan. Mereka mengira itu adalah temannya dan menanyakan, apa yang kau lakukan? Kenapa pergi begitu lama?
Guru Yun dan Guru Tong semakin takut, mengira itu juga salah satu anggota jubah hitam. Pria berpisau pun mengatakan, "Ayo kita bekerja sama," dan membantai kedua guru ini. Tapi ada yang aneh, tidak ada respon dari orang itu. Mereka pun menyadari ada yang aneh dengan orang itu, dan Yesuan pun langsung menyerang pria berpisau. Mereka akhirnya menyadari itu bukan temannya dan bertanya, "Siapa kau? Kenapa bisa menjinakkan monster singa milik temannya?" Wanita berjubah hitam langsung menyuruh pria berkapak untuk menyerang Yesuan. Monster singa langsung mengepung pria berkapak itu. Guru Tong dan Guru Yun bingung dengan apa yang terjadi. Mereka masih tidak tahu kalau itu adalah Grandmaster Yesuan. Yesuan pun melepaskan jubahnya dan menyadari reaksi mereka sangat tajam. Pastilah bukan orang biasa, dan mereka pasti seorang pembunuh bayaran. Tidak heran kalau reaksinya begitu tajam. Para guru pun kaget melihat Yesuan. Para murid juga kaget dan senang melihat Yesuan. Mimin juga senang. Yesuan masih sempat bercanda dan mengatakan, semua orang tidak menyambutnya. Dan selesai untuk part 6. Sedikit info biar kalian gak lupa. Kelas Ping Yun juga melakukan ujian bertahan hidup di alam liar. Dan mereka tidak satu camp dengan kelas Yesuan. Makanya sebelumnya, Ping Yun menghampiri Yesuan dan mengatakan untuk menghampirinya nanti jika ada masalah saat ujian bertahan hidup di alam liar. Di sini, bos kelompok jubah hitam menghampiri kelas Ping Yun, yang dimana mereka terpisah. Mereka lebih fokus ke target utamanya yang adalah Ping Yun, sedangkan anggota-anggota lain kelompok jubah hitam membantai habis kelasnya Yesuan, kecuali anak-anak bangsawan dari kota Black Rock, yaitu salah satunya Lin Yue. Berarti Lin Yue aman. Tetapi masih tidak diketahui alasan mereka mengincar Ping Yun. Yang pasti Ping Yun juga anak bangsawan, dan pastinya bakal makin seru nih. Mimi gak sabar lihat teknik-teknik lain milik Yesuan, yang seperti kita tahu dia datang dari 3000 tahun masa depan, yang dimana banyak teknik yang tidak dimiliki di tahun sekarang. Oke, selesai untuk part 6. Nantikan pertarungan kelompok jubah hitam melawan Yesuan hanya di sini, Kobi Movie. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you.